Saudari-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Kami bersyukur untuk rahmat panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk rahmat iman umat di wilayah Larantuka yang menjadi dasar berdirinya kongregasi kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami dalam merenungkan tema retret kami pada hari ini, spiritualitas Maria dan spiritualitas kongregasi kami. Mampukanlah kami untuk terus menghayati spiritualitas kongregasi kami dan melaksanakannya dalam hidup panggilan dan perutusan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa saudara-saudari. Kita akan memulai dengan renungan kita hari ini. Tema kita untuk seluruh hari ini, kita akan berbicara tentang spiritualitas. Dan ini akan dibagi dalam dua bagian. Yang pertama kita akan merenungkan tentang spiritualitas Maria secara umum. Dan yang kedua kita akan merenung tentang spiritualitas dalam kongregasi kita. Spiritualitas secara umum memiliki beberapa makna atau arti. Yang pertama, spiritualitas berarti suatu prinsip hidup seseorang untuk menemukan makna dan tujuan hidup, serta hubungan dan rasa keterikatan dengan sesuatu yang misteri, maha tinggi, Tuhan, atau sesuatu yang universal.
Spiritualitas mengacu kepada orientasi seseorang terhadap pengalaman-pengalaman transendensi atau karakteristik hakiki dari kehidupan seperti makna, arah, dan tujuan hidup serta keterkaitannya. Kadang-kadang spiritualitas juga mengacu pada pencarian hal-hal suci dalam kehidupan. Spiritualitas juga bisa dipahami sebagai proses aktif dan positif yang melibatkan pencarian aktivitas-aktivitas yang mengembalikan seseorang kepada rasa keterpaduan atau koherens menuju kualitas keutuhan dan kedamaian dalam diri. Spiritualitas juga sebagai usaha individu untuk memahami sebuah makna yang luas akan pemaknaan pribadi dalam konteks kehidupan setelah mati atau eskatologikal. Spiritualitas memiliki beberapa karakter. Yang pertama, memupuk sikap hidup yang tergantung kepada Allah, memiliki semangat doa, meditasi, dan discernment yang tinggi, mengenal diri dengan baik, dalam hal ini kelebihan dan kekurangannya, puas dengan diri sendiri, memiliki ketenangan pikiran yang membantu untuk memiliki relasi yang baik dengan sesama, membangun relasi yang baik dengan alam untuk mendapatkan kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari ciptaan Sang Pencipta. Spiritualitas juga memiliki karakter yang merumuskan arti personal yang positif dengan tujuan keberadaannya di dunia atau kehidupan, mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian atau penderitaan itu, menjalin hubungan positif dan dinamis melalui keyakinan, rasa percaya, dan cinta kasih, membina integritas personal dan merasa diri berharga. Dari gambaran umum tentang spiritualitas ini, sekarang kita akan melihat tentang spiritualitas Maria. Inti dari spiritualitas Maria adalah iman. Meneladani Bunda Maria berarti meneladani cara Bunda Maria beriman kepada Allah. Dari mana kita mendapatkan informasi tentang spiritualitas Maria ini? Kita bisa menemukannya dari kitab suci dan tradisi-tradisi gereja, dan dalam tradisi gereja ini kita juga bisa menemukannya melalui devosi para kudus, di antaranya Santo Gregory de Montfort yang adalah salah satu pelindung kongregasi kita. Kita mencoba melihatnya terlebih dahulu dari segi kitab suci. Bunda Maria paling banyak disebut dalam kisah awal hidup Yesus, dari kelahiran, masa kanak-kanak, dan usia 12 tahun. Ini dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 1 sampai dengan bab 2 dan Injil Matius bab 1 sampai dengan bab 2. Kemudian di awal karya Yesus dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 tentang mujizat di Kana, di sana kita akan menemukan peran Bunda Maria lagi. Dan kemudian keempat Injil mengisahkan peran Bunda Maria pada akhir hidup Yesus, wafat, kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Dan setelah kebangkitan Tuhan, dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan 14, kita akan menemukan peran Bunda Maria bersama para rasul, hidup bersama dengan mereka pasca kebangkitan Yesus. Dari semua yang digambarkan dalam kitab suci, keistimewaan Bunda Maria adalah imannya yang luar biasa kepada Allah dan kerelaannya untuk menyambut Kristus dengan sepenuh hati.
Paus Yohanes Paulus II menyebut bahwa iman Bunda Maria kepada Allah menjadi kunci pengertian orang Katolik tentang Bunda Maria. Ini dapat kita baca dalam Redemptoris Mater nomor 19. Iman Bunda Maria pada awal kelahiran Yesus. Kita menemukan bahwa Bunda Maria percaya dengan akal budinya. Sikap Bunda Maria dalam menerima kabar dari malaikat Tuhan, yakin bahwa kabar itu adalah kabar benar. Sikap ini bertolak belakang dengan sikap Zakaria yang ragu-ragu, boleh disebut kurang percaya ketika menerima kabar tentang Yohanes Pembaptis atau Elizabeth yang akan mengandung di hari tuanya. Bunda Maria percaya dengan hatinya. Ada rasa bahagia setelah mengetahui dirinya dipilih oleh Allah untuk menjadi Ibu Mesias. Rasa bahagia ini terungkap dalam Magnificatnya. Hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan hamba-Nya. Di sini kita menemukan bahwa Bunda Maria tidak self-centered atau hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau kita meninjau lebih dalam nyanyian pujian Maria itu, kita hanya menemukan satu ayat yang mengungkapkan rasa bahagia Bunda Maria secara personal. Jiwaku memuliakan Tuhan. Nyanyian Maria selanjutnya mengungkapkan rasa gembiranya bahwa Allah telah memulai penyelamatan kepada semua umat manusia. Ia melihat karya Allah yang dahsyat dan kepentingan sesama umat ciptaan Tuhan. Bunda Maria percaya dengan seluruh penyerahan dirinya. Jawaban Maria kepada malaikat ketika ia menerima kabar, ia tidak menjawab bahwa bukan, ya aku menerima kabar itu, atau aku senang sekali karena aku dipilih. Tetapi Bunda Maria hanya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dari jawaban ini kita menemukan beberapa hal penting, bahwa Bunda Maria menyediakan dirinya untuk ikut serta dalam karya keselamatan dari Allah. Ia menyediakan dirinya tanpa syarat untuk menjalankan rencana Allah. Ia tidak cemas dan tidak ragu, melainkan percaya teguh dan ikut melaksanakan rencana keselamatan itu. Paus Yohanes Paulus II menggarisbawahi hal ini sebagai inti dari iman Maria. Maria menjadi model bagi orang beriman dalam ketaatan. Jawaban Maria, aku ini hamba Tuhan, sering ditafsirkan sebagai jawaban yang mengandung makna 3 kaul. Karena jawaban itu selain menyatakan ketaatan Maria kepada Allah, jawaban itu pun mengandung ketulusan untuk mengabdi dan memberikan diri yang ikhlas kepada kehendak Allah. Jawaban ini membawa Maria untuk setia kepada Allah dan menyertai putranya dalam seluruh hidupnya. Iman Maria terwujud dalam kesediaannya untuk mengasuh Yesus bersama Yusuf. Injil menyebutkan bahwa anak itu, dalam hal ini Yesus, bertumbuh besar di Nazaret bersama orang tuanya, Yusuf dan Maria, supaya genaplah firman Tuhan, ia akan disebut orang Nazaret. Bunda Maria bersama Yusuf mengasuh Yesus sesuai dengan hukum Yahudi. Ini kita bisa baca dalam Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai dengan 40, peristiwa Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Penginjil
Lukas menggambarkan bahwa Yusuf dan Maria membawa Yesus dan dipersembahkan kepada Allah. Pada saat mempersembahkan Yesus, Bunda Maria menerima pemberitaan dari Simeon tentang masa depan yang akan dialami oleh Maria. Disinilah terungkap salah satu segi panggilan Maria, bahwa ia tidak hanya mengandung dan melahirkan, tetapi ia juga harus mengasuh Yesus. Bunda Maria pun harus menyiapkan diri untuk rencana Allah selanjutnya. Dan kemudian setelah ramalan Simeon dari penginjil Matius, kita akhirnya mengetahui bahwa Bunda Maria bersama Yusuf dan Yesus harus mengungsi ke Mesir karena Herodes berniat membunuh Yesus. Sengsara Bunda Maria telah dimulai dengan pengungsian ke Mesir. Penginjil Lukas kemudian menggambarkan dengan baik bahwa Bunda Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Bunda Maria tidak bercerita kepada tetangga atau kepada Elisabet dan Zakaria atau kepada orang tuanya, tetapi ia menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya. Renungannya itulah yang membuat dia menemukan kehendak Allah dalam dirinya. Bunda Maria tidak mengeluh, tetapi selalu berusaha menyesuaikan diri dengan rencana Allah, sambil dalam hati bertanya-tanya apa makna dari semua kejadian yang dia alami. Apa yang Tuhan kehendaki dari semua pengalamannya itu. Perjalanan penuh tanya itu menghantar Maria untuk tetap setia bersama Yesus sampai di kaki salib. Setelah Yesus disalibkan, Bunda Maria tidak berhenti di situ. Ia tetap melanjutkan perjalanannya, dan jawaban ia kepada Tuhan dengan mendampingi para rasul dan gereja sampai saat ini. Ya-nya Bunda Maria adalah ya sepanjang masa. Kesetiaan Bunda Maria membuat gereja kuat, dan karena itu gereja menyebutnya sebagai tokoh spiritualitas Kristiani. Konsili Vatikan II melalui dokumen Lumen Gentium menggambarkan bahwa hubungan gereja dan Bunda Maria adalah hubungan atas dasar cinta keibuan. Maria bekerja dengan cinta keibuannya untuk melahirkan dan mendidik mereka. Bunda Maria hadir secara aktif sebagai model, bunda, dan pengantara antara gereja dan Allah. Bunda Maria adalah guru kehidupan spiritual. Penginjil Yohanes mengisahkan peran Maria sebagai tokoh spiritual ini dalam dua kisah hebat. Yang pertama, kisah perkawinan di Kana dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam kisah ini, Bunda Maria hadir sebagai seorang ibu yang peka akan situasi nyata yang sedang terjadi, situasi di mana Tuhan pesta kekurangan anggur. Dan ia menyerukan situasi itu kepada Yesus. Sikap ini mewakili kita semua yang sedang mengharapkan keselamatan. Penambahan anggur yang terjadi pasca permintaan Bunda Maria menunjukkan antisipasi peristiwa di kaki salib, bahwa di akhir hidupnya Yesus menyerahkan ibunya kepada murid kesayangannya yang adalah wakil dari semua orang yang percaya kepada Allah. Yesus menegaskan bahwa hanya melalui ibunya yang telah setia bersama dia, semua seruan kita akan dikabulkan dan membawa keselamatan. Kisah di bawah salib yang kita baca di Injil Yohanes bab 19 26 ayat 26 sampai dengan 27, Ibu, inilah anakmu, inilah pemenuhan dari kisah di Kana. Para penafsir kitab suci menafsirkan bahwa peristiwa ini sebagai kesempatan Yesus memperkenalkan ibunya kepada dunia,
bahwa ibunya lah yang mengerti dan paling tahu tentang rencana keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, beriman kepada Yesus berarti belajar dan berguru kepada Bunda Maria untuk menjadi murid Tuhan yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai religius, kita berguru kepada Bunda Maria yang telah membaktikan diri seutuhnya kepada Allah dan mengikuti semua rencana Allah. Bunda Maria telah menghayati suatu bentuk pembaktian diri yang total kepada Allah. Tidak ada tulisan dalam Injil atau surat-surat dalam kitab suci kita saat ini tentang Maria dipersembahkan di dalam bait Allah. Akan tetapi, melalui Injil Yakobus yang merupakan salah satu Injil apokrif atau Injil-Injil rahasia, gereja mendapatkan informasi tentang peristiwa Bunda Maria dipersembahkan dalam bait Allah, juga nama kedua orang tua Bunda Maria. Peristiwa Maria dipersembahkan dalam bait Allah dan dalam Injil yang kita miliki sekarang, peristiwa persembahan Yesus di bait Allah menjadi inspirasi persembahan diri kita dan semua orang religius kepada Allah. Menjadi religius yang berjiwa marial atau meneladani Bunda Maria adalah pilihan dan panggilan hidup. Seperti kita saat ini memilih bergabung dalam kongregasi Putri Renya Rosari, merupakan suatu pilihan dan juga panggilan hidup kita. Bunda Maria menjadi teladan kemuridan Kristus yang tanpa syarat mengabdi kepada Allah dengan tekun. Mengikuti spiritualitas Maria berarti mengikuti atau meneladani sikap ketergantungan Bunda Maria kepada Allah. Santo Grignon de Montfort menulis, melalui pembaktian diri kepada Allah, Bunda Maria mengorbankan kehendak dan dirinya sendiri dan memberi penghormatan yang besar kepada Allah. Bunda Maria berjalan bersama Allah dalam seluruh hidupnya, bahkan pada saat ia sendiri tidak tahu apakah itu jalan Tuhan atau tidak. Saudari-saudari yang terkasih, untuk mendalami tema kita hari ini tentang spiritualitas Maria, sebagai bahan refleksi bagi kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Apa makna perkataan Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu" itu bagi diri sendiri dan kongregasi? Kita bisa melihat maknanya untuk diri kita sendiri, untuk panggilan kita, untuk perutusan kita, dan juga perutusan kongregasi dalam pelayanan kepada semua orang. Terima kasih, selamat berefleksi. Tuhan memberkati kita semua. Bunda Maria Ratu Rosari menyertai kita selalu.